bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Beredar ramai di media sosial terkait pernyataan Rocky Gerung dalam sebuah acara, sepertinya acara buruh ya, yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat menunjukkan bahwa Rocky Gerung ini makhluk yang tidak punya adab sama sekali, tidak punya etika, dan tidak pernah belajar tata krama. Rocky Gerung bahkan menyebut Presiden Jokowi dengan pernyataan yang sangat membuat kita tersinggung. Karena apa? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sekarang memimpin bangsa ini, tetapi disebut oleh Rocky Gerung sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung ini merasa dirinya orang pintar, merasa orang benar, padahal sebetulnya dia ini hanya sebuah makhluk yang lidahnya, mulutnya pintar berkata-kata. Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan yang hanya pintar ngoceh. Rocky Gerung ini juga hanya sekelas begitu. Dia hanya pintar berkata-kata tetapi tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama sekali. Saya kasihan, mungkin dia ini masa kecilnya tidak pernah dididik barangkali oleh orang tuanya untuk berlaku sopan, berlaku berbudi pekerti, dan bersikap selayaknya bagaimana kita orang Indonesia menghormati yang lebih tua dari kita. Mengkritik pemerintah itu baik, sah-sah saja. Bahwa kritik itu bagian dari kehidupan yang juga diatur dalam undang-undang konstitusi kita. Semua berhak berbicara dan bersuara, tetapi tidak ada yang boleh berhak berbicara seenak perutnya untuk mencaci maki siapapun. Apa yang dilakukan Rocky Gerung ini adalah sebuah kejahatan menurut saya, dan patut untuk diproses hukum. Karena statement-statement yang dia lakukan di situ tidak hanya menghina, mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol, tetapi Rocky Gerung juga menghasut buruh dalam pernyataannya. Meskipun tidak secara vulgar dinyatakan, ayo buruh macetkan jalan tol, tidak, tetapi statementnya mengarah ke sana, bahwa Rocky Gerung berharap pada aksi sejuta aksi buruh nanti akan memacetkan jalan tol. Kata memacetkan ini artinya ada unsur yang disengaja untuk membuat macet jalan tol, dan ini adalah perbuatan pidana karena kita tidak boleh secara sengaja memacetkan jalan. Karena itu akan mengganggu ketertiban umum, maka dia telah menghasut untuk membuat peristiwa yang kacau di tengah masyarakat. Rocky Gerung telah menghasut supaya terjadi sesuatu terhadap masyarakat yang tidak baik, tidak stabil, dan akan mengganggu banyak hal. Nah, disinilah unsur pidananya terpenuhi, bahwa Rocky Gerung telah menghasut melakukan sebuah perbuatan tidak baik, perbuatan pidana atau kejahatan yang melawan penguasa umum. Pasal 160 KUHP jelas mengatur itu. Saya pikir bahwa pihak kepolisian harus menindaklanjuti ini. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sudah di luar batas kepatutan, dan ini bukan kritik tetapi adalah perbuatan pidana. Dan saya menyarankan kepada Rocky Gerung supaya rajin-rajin membaca, jangan pura-pura rajin membaca. Sesekali bacalah buku yang berwawasan. Di sini ada buku Darmaning Satrio, nilai-nilai kepribadian dan kepemimpinan. Jadi supaya jiwa Anda itu juga terisi dengan nilai-nilai kepribadian, tidak hanya mulut dan lidah Anda yang berani dan bisa berbicara bahkan kasar. Saya berpikir bahwa Anda hanya seorang dungu yang punya keberanian. Ya memang banyak begitu. Orang dungu punya keberanian lebih, dan Anda salah satunya. Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang ini apa sih, begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Pak Jokowi lagi kerja baik-baik, jauh-jauh pergi ke China untuk meyakinkan investor supaya mau investasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik sampai IKN, malah dicaci maki, difitnah yang enggak. Sementara di saat yang bersamaan, ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 triliun. Kok gak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek gak main-main loh Bang. Proyek ini ditujukan untuk masyarakat terluar, terdepan, tertinggal. Mereka sampai saat ini gak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau abang betul berpihak pada masyarakat kecil,
betul-betul bersikap kritis untuk kebaikan negeri ini, ayo dong Bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengeran suaranya. Harusnya umpatan Bajingan yang tolol. ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak-enggak. Kami tahu Bang Rocky ini orang pintar, tapi janganlah bodohi masyarakat dengan kepintarannya Bang Rocky.